Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin menyajikan makalah Tasawuf Tanpa Pesantren, Kajian Intrinsik dan Ekstrinsik, novel Kiai Tanpa Pesantren, karya Imam Sibau El Hasani. Kami atas nama Muhammad Fadli. Saya Zahra Raihantaya Mansurina. Saya Egalita Adlia. Saya Nafisa Ramawati. Saya Musyadah Putri. Saya Ferdana Raini. Saya Yusuf. Saya Mini Meriska Putri. Saya Alisa Eliana Yasin. Saya Hafiz Putra Dika. Dan saya Ayu Suci Fitriani. Dan saya Adelia Salasabila. Tadi ada sambutan dulu kali Dili yang jelasin soal abstraknya. Baik, untuk abstrak akan dijelaskan oleh Saudari Firda Nuraini. Untuk Firda Nuraini, waktu dan tempat dipersilakan. Abstrak, teks sastra memberikan peluang kepada pembaca menelaah dengan cara yang berbeda. Novel Kiai Tanpa Pesantren karya Imam Sibawai El Hasani membuka peluang ditelah berdasarkan kajian intrinsik dan ekstrinsik. Teks tersebut berisi nilai-nilai tasawuf yang dapat dieksplorasi pembaca melalui elemen internal dan konteks eksternal. Penelitian ini berfokus pada telah analisis deskriptif terhadap novel tersebut dengan permasalahan. Pertama, bagaimana nilai-nilai tasawuf direpresentasikan dalam elemen intrinsik novel. Kedua, bagaimana konteks ekstrinsik mempengaruhi representasi tasawuf dalam novel. Dan ketiga, bagaimana integrasi kajian intrinsik dan ekstrinsik mengungkap tema tasawuf di balik pesantren. Adapun hasil penelitian adalah: 1. Nilai tasawuf direpresentasikan melalui tema pencarian spiritual dan simbol-simbol mistis. Kedua, konteks ekstrinsik mencerminkan tradisi tasawuf, pengarangan, dan tantangan sosial modern. Dan ketiga, integrasi kedua kajian mengungkap tasawuf sebagai jalan alternatif dakwah di luar pesantren. Baik, untuk selanjutnya. Baik, di bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalahnya. Novel Kiai Tanpa Pesantren karya Imam Sibawai El Hasani tahun 2019 mengeksplorasi perjalanan seorang kiai yang melakukan dakwah tanpa bergantung pada pesantren dengan menekankan nilai-nilai tasawuf sebagai jalan spiritual alternatif. Tasawuf sebagai dimensi mistis dalam Islam sering direpresentasikan dalam sastra Indonesia untuk menggambarkan pencarian makna hidup dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam konteks sosial Indonesia yang dipengaruhi modernisasi, novel ini menawarkan pandangan tentang tasawuf yang beradaptasi dengan tantangan budaya kontemporer. Kajian intrinsik dan ekstrinsik diperlakukan untuk mengungkap bagaimana nilai tasawuf direfleksikan dalam elemen internal novel dan konteks eksternalnya. Namun, pola dakwah dalam masyarakat modern mengalami perubahan. Dakwah tidak lagi hanya dilakukan melalui lembaga formal seperti pesantren atau mimbar masjid, tetapi juga melalui pendekatan sosial budaya. Pendekatan ini dikenal sebagai dakwah kultural, yaitu dakwah yang menyesuaikan diri keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memahami hal tersebut secara menyeluruh, diperlukan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan sosiologi sastra untuk melihat hubungan novel dengan realitas sosial dan transformasi dakwah. Yang kedua, analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik untuk memahami struktur cerita serta nilai tasawuf yang terkandung di dalamnya. Berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana nilai-nilai tasawuf dipresentasikan dalam
elemen intrinsik novel Kiai Tanpa Pesantren. Ya. Yang kedua, apa konteks Jawab ada ya. ekstrinsik yang mempengaruhi representasi tasawuf dalam novel. Dan yang ketiga, bagaimana integrasi kajian intrinsik dan ekstrinsik mengungkap tema tasawuf di balik pesantren. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ega. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian, yaitu yang pertama menganalisis nilai-nilai tasawuf melalui kajian intrinsik novel. Yang kedua, mengeksplorasi konteks ekstrinsik yang membentuk representasi tasawuf. Yang ketiga, mengintegrasikan kedua kajian untuk memahami tema utama novel. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Yang pertama itu untuk bidang akademis, yaitu menambah wawasan tentang tasawuf dalam sastra Indonesia. Yang kedua itu praktis, memberikan inspirasi bagi praktisi tasawuf dan dakwah dalam konteks modern. Yang terakhir itu ada teori, di mana menambah kajian sastra religius, khususnya yang berkaitan dengan tasawuf dan novel. Dan yang terakhir di sini ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan intrinsik dan ekstrinsik, menganalisis teks novel dan konteksnya melalui lensa sosiologi sastra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ayo yang bagian Kak Jamal. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. A. Teori kajian intrinsik dan ekstrinsik. Kajian intrinsik menurut Wellek dan Warren 1949 fokus pada elemen internal seperti tema, karakter, dan gaya bahasa. Kajian intrinsik melibatkan konteks eksternal seperti biografi, pengarang, dan kondisi sosial sesuai teori sosiologi sastra Lucien Goldman 1975. B. Konsep tasawuf dalam sastra. Tasawuf adalah ajaran mistis Islam yang menekankan penyucian jiwa dan hubungan langsung dengan Tuhan. Al-Hajj 1990. Dalam sastra, tasawuf sering dipresentasikan melalui simbol-simbol spiritual seperti dalam karya Hamzah Fansuri atau novel modern Indonesia. C. D. Konsep tasawuf dalam Islam. Tasawuf merupakan ajaran dalam Islam yang berfokus pada pembinaan batin dan kedekatan dengan Tuhan. Tujuan tasawuf adalah mencapai kesucian jiwa dan ketenangan batin. Beberapa konsep utama tasawuf antara lain. Yang pertama yaitu taksiyatun nafs, penyucian jiwa dari sifat buruk. Yang kedua zuhud, tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Yang ketiga tawakal, berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Yang keempat, sabar, tabah dalam menghadapi ujian. Yang kelima, ikhlas, melakukan sesuatu semata-mata karena Allah. Dan yang keenam, mahabbah, cinta kepada Tuhan. Nilai-nilai ini sering menjadi tema utama dalam sastra religius. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan selanjutnya. Selanjutnya ada bab 3 metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Model yang dipilih adalah analisis domain atau Spreidel 1980. Penelitian membaca naskah secara penyeluruh untuk memperoleh gambaran tentang isi untuk menjawab masalah penelitian, yaitu gaya penceritaan, penokohan, dan konflik. Proses pembacaan dilakukan untuk menemukan rangkaian peristiwa yang terdapat pada novel sebagai sumber data. Rangkaian peristiwa dikelompokkan sesuai dengan topik penelitian. Analisis berdasarkan pendekatan orientasi pada pembaca. Pendekatan ini menekankan pada pendapat pembaca tentang isi teks sastra atau ISER 1980 sampai Rosenblatt 1976. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Bab 4. B. Pendekatan penelitian.
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini pendekatan sosiologi sastra dan dikombinasikan dengan analisis intrinsik dan ekstrinsik. Pendekatan sosiologi sastra, sebagaimana dikembangkan oleh Lucien Goldman 1975, memandang sastra sebagai cerminan struktur sosial dan ideologi masyarakat. C. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau library research yang melibatkan pengumpulan data dari sumber tertulis dan digital. Selanjutnya dibacakan rekan saya. D. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten atau konten analisis, yang merupakan metode kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna dalam teks. Langkah pertama adalah melakukan coding terhadap teks novel untuk mengidentifikasi elemen intrinsik seperti tema tasawuf, misalnya pencarian spiritual, karakter, kiai sebagai simbol wali, dan simbol mistis. Setiap kutipan yang relevan dengan nilai tasawuf dikategorikan dan dianalisis untuk memahami bagaimana nilai-nilai tersebut dipresentasikan, misalnya melalui tahapan tasawuf seperti murakabah atau makrifat. Bab 4 hasil penelitian. A. Analisis intrinsik novel atau termasuk nilai-nilai tasawuf. Analisis intrinsik menelaah elemen-elemen internal novel seperti tema, karakter, plot, gaya bahasa, dan nilai-nilai tasawuf tanpa terpengaruh oleh konteks eksternal. Novel Kiai Tanpa Pesantren secara intrinsik mempresentasikan tasawuf sebagai jalan spiritual alternatif yang melampaui institusi pesantren dengan penekanan pada pencarian makna hidup dan hubungan manusia Tuhan. Berikut adalah analisis detail berdasarkan elemen intrinsik. Yang pertama, ada tema. Tema utama novel adalah pencarian spiritual dan transformasi dakwah melalui tasawuf. Kiai utama yang hidupnya tanpa pesantren menjalani perjalanan tasawuf yang menekankan penyucian jiwa atau tazkiyat al-nafs dan pencapaian makrifat atau pengetahuan langsung tentang Tuhan. Tema ini tercermin dalam narasi yang menggambarkan tasawuf sebagai respon terhadap keterbatasan dakwah formal. Tema ini juga menunjukkan tasawuf sebagai dimensi mistis yang membebaskan individu dari struktur sosial sejalan dengan konsep tasawuf al-halaj yang menekankan fana fil Allah atau peleburan diri dalam Tuhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang kedua, ada karakter. Karakter kiai utama direpresentasikan sebagai wali modern yang menjalankan nilai tasawuf seperti zuhur. Itu kesederhanaan, sabar, dan mahabbah, cintai ilahi. Ia stabil dan berkembang melalui ujian spiritual, bukan konflik eksternal. Karakter pendukung, seperti orang di lingkungan sekitar, merefleksikan nilai tasawuf melalui dialog dan ditiadakan yang menekankan kontemplasi muraqabah. Misalnya, kiai digambarkan sebagai sosok yang hidup dalam kegelapan dunia, namun selalu mencari cahaya Tuhan. Al-Hayats 2019, HLM 78, menunjukkan karakter yang bersifat stabil dan simbolis, bukan dinamis melalui konflik. Baik, selanjutnya plot. Plot novel berbentuk perjalanan spiritual yang nirkonflik, fokus pada tahapan tasawuf seperti taubah atau tobat, mujahadah, perjuangan batin, dan akhirnya fana fillah. Tidak ada konflik besar seperti pertarungan fisik, sebaliknya plot mengikuti ritme kontemplasi dan pengalaman mistis. Contoh plot, kiai meninggalkan pesantren untuk menjadi dakwah kultural, menghadapi ujian batin seperti keraguan dan isolasi, namun menyelesaikannya melalui doa dan introspeksi. Ini mencerminkan nilai tasawuf sebagai proses internal, bukan eksternal. Baik, selanjutnya yang keempat, gaya bahasa. Gaya bahasa novel simbolis dan metaforis menggunakan simbol-simbol tasawuf seperti cahaya atau nur, kegelapan atau zulma, dan perjalanan atau suluk.
Bahasa sederhana namun penuh makna, dengan repetisi kata-kata seperti cahaya ilahi untuk menekankan dimensi mistis. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Poin nomor 5 yaitu nilai-nilai tasawuf khusus. Nilai tasawuf dipresentasikan melalui elemen seperti penyucian jiwa, hubungan langsung dengan Tuhan, dan sufisme sebagai alternatif dakwah. Novel menekankan tahapan tasawuf, yaitu misalnya muraqabah dan makrifat, sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan spiritual tanpa bergantung pada institusi. Ini menunjukkan tasawuf sebagai nilai intrinsik yang stabil dan mendalam, bukan sebagai konflik. Secara keseluruhan, analisis intrinsik menunjukkan bahwa nilai tasawuf dipresentasikan sebagai inti spiritual novel dengan elemen-elemen yang saling mendukung untuk membentuk narasi yang harmonis dan mistis. Terima kasih. Akan digabung sama teman saya. Oke, baik. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis ekstrinsik novel. Analisis ekstrinsik mengeksplorasi konteks eksternal yang mempengaruhi representasi tasawuf dalam novel, termasuk biografi pengarang, latar belakang sosial, budaya, dan juga sejarah. Novel ini tidak berdiri sendiri, ia dipengaruhi oleh realitas sosial pengarang dan masyarakat Indonesia. Yang pertama itu biografi pengarang. Imam Sibawai El-Hasani lahir di Jawa Timur pada 1970-an. Adalah ulama dan penulis yang aktif di NU. Latar belakangnya sebagai kiai pesantren, namun kemudian menjalani dakwah kultural, mempengaruhi tema novel. Ia terinspirasi oleh tradisi tasawuf NU yang memadukan Islam dengan budaya Jawa. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan konteks sosial, novel ini ditulis pada tahun 2019 di era globalisasi dan urbanisasi Indonesia, di mana dakwah tradisional pesantren dihadapkan pada tantangan sekularisasi dan teknologi. Tasawuf direpresentasikan sebagai alternatif untuk generasi muda yang mencari spiritualis di luar institusi formal. Jadi dalam konteks ini artinya adalah kiai tidak harus masuk atau tidak harus ada memiliki pesantren, tapi di luar pesantren pun bisa dikatakan kiai dalam konteks pengajaran Islam. Kemudian konteks budaya dan sejarah. Secara historis, tasawuf telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak masuknya Islam melalui Wali Songo pada abad ke-15. Novel ini mengadaptasi tradisi tersebut dengan konteks kontemporer, seperti integrasi tasawuf dan dengan seni budaya dan budaya populer. Jadi pada dahulu kala, proses masuknya Islam ke tanah air melalui Wali Songo dengan cara yang persuasif, dengan cara budaya, kemudian diintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Jadi Islam masuk ke Indonesia tidak serta-merta dengan cara kekerasan atau paksaan. Jadi Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh Wali Songo melalui tradisi budaya yang diintegrasikan dalam dunia Islam. Demikian dilanjutkan oleh sahabat kami. Silahkan. Baik, berdasarkan presentasi hari ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kajian intrinsik dan ekstrinsik terhadap
novel Kiai Tanpa Pesantren karya Imam Sibawaih Al-Hasan. Nilai-nilai tasawuf dipresentasikan secara mendalam dalam elemen internal seperti tema pencarian spiritual, karakter kiai secara mendalam dapat dalam elemen internal seperti tema pencarian spiritual, pause dong, salah maaf. Berdasarkan presentasi hari ini dapat disimpulkan bahwa kajian intrinsik dan ekstrinsik terhadap novel Kiai Tanpa Pesantren karya Imam Sibawaih Al-Hasani, nilai-nilai tasawuf dipresentasikan secara mendalam dalam elemen internal seperti tema pencarian spiritual, karakter kiai sebagai simbol wali, plot perjalanan religius, dan gaya bahasa simbolis yang menekankan penyucian jiwa, hubungan manusia dan Tuhan. Integritas kajian mengungkap tema tasawuf di balik pesantren sebagai paradoks spiritual internal yang melampaui institusi formal, namun terbentuk oleh realitas eksternal, menjadikan novel ini cerminan ideologi sosial melalui lensa sosiologi sastra. Kajian ini menunjukkan tasawuf sebagai nilai dinamis dalam sastra Indonesia yang mendorong pembaca untuk menelaah spiritualis alternatif di era kontemporer. Saran, penelitian lanjutan dapat menggunakan metode komparatif dengan novel sufistik lain seperti karya Hamzah Fansuri atau analisis etnografi untuk konteks lapangan dakwah tasawuf di masyarakat Jawa Timur guna memperluas pemahaman tentang relevansi tasawuf dalam sastra dan budaya modern. Selain itu disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan digital dalam analisis teks seperti analisis semantik untuk mengungkap pola simbolik tasawuf yang lebih kompleks. Pola simbolik tasawuf yang lebih kompleks. Langsung penutup ke Fadli. Baik, sekian yang dapat kelompok 1 sajikan mengenai materi yang sudah diberikan. Kami minta maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.